Untuk jadwal UAS ini akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, kemudian jamnya sendiri jam 1 sampai jam 3 ya. Tentu saja nanti akan dilakukan secara online lewat Eksa, Nisba. Kemudian bentuk soalnya kurang lebih mirip pada saat kita melakukan UTS ya. Jadi UAS-nya dalam bentuk esai. Mau berapa soal? Ya, 3 atau 4 soal ya. Jangan terlalu banyak. Cuma hati-hati di sini alokasi waktu ujiannya adalah 100 menit dan ada sisa waktu 20 menit ini untuk upload menu. Untuk scan dan upload. Nah, saya nggak tahu sih waktu UTS di warning seperti ini nggak ya. Jadi, karena saya lihat jadinya beberapa orang cuma ngerjain 1 nomor gitu, dan ada 2 orang yang minta izin untuk upload di luar jadwal yang sudah ditentukan gitu ya, jadi terlambat dengan berbagai alasan. Oke. Nah nanti jawabannya dikumpulkan dalam satu file PDF. Ya, jadi Roy nggak ada sih ya. Kata Roy nggak punya aplikasi buat scan jawaban. Ya oke, mudah-mudahan kalau sekarang karena sudah berpengalaman tidak terjadi lagi ya. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang matriks transformasi linier. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang matriks transformasi linier. Kemudian nggak terlalu banyak ya, tapi setelah itu kita akan coba membahas soal-soal yang tahun-tahun sebelumnya, tuh sebagai latihan. Materinya apa aja sih yang akan ada di dalam UAS? Materi UAS. Assalamualaikum Ibu. Ya. Share screen-nya di saya mah nggak jalan Bu. Masih yang sebelumnya yang tulisan sampai esai 3 sampai 4 soal. Oh gitu? Yang tulisan jawaban dikumpulkan dalam satu file PDF-nya muncul nggak? Oh ini baru muncul Bu. Oh oke. Bentar, saya mau buka apa ya? Saya mau buka Eksa-nya dulu, bentar. Dari sini aja deh. Oke, screen sharing yang baru. Belum kebuka filenya. Oke.
Muncul. Nah, yang akan masuk ke dalam UAS itu rank udah ya. Uang hasil kali dalam sudah, jarak panjang sudah. Nah, mungkin kita akan mulai dari basis ortogonal ya untuk UAS basis ortogonal dan juga proses Gram-Schmidt. Bagaimana sih cara melakukan proses ortonormalisasi Gram-Schmidt? Masih ingat ya? Jadi menggunakan proses Gram-Schmidt kita dapat mengubah sembarang himpunan yang bebas linier menjadi himpunan vektor-vektor yang saling ortogonal. Lebih jauh kita juga dapat melakukan normalisasi pada vektor-vektor tersebut sehingga didapatkan vektor yang ortonormal. Langkahnya gimana? Ya nanti kita akan coba lagi ya. Kemudian ada koordinat dan juga perubahan basis, bagaimana kita mengubah satu basis ke dalam basis lainnya gitu ya, tapi memanfaatkan koordinat dari ruang vektor yang relatif terhadap basisnya. Dan menggunakan koordinat ini, pada dasarnya kita dapat melihat bahwa ruang vektor yang umum, ruang vektor yang abstrak ini dapat kita pandang sebagai ruang vektor di R2, R3, dan Rn. Gitu ya. Kemudian, dan untuk mengubah dari satu koordinat terhadap basis A, gitu ya, mau diubah ke dalam koordinat relatif terhadap basis B, caranya kita dapat memanfaatkan matriks perubahan basisnya. Tuh. Terus, apalagi yang sudah kita bahas tentang nilai eigen, vektor eigen, nilai eigen dan vektor eigen, bagaimana cara mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen, terus bagaimana cara kita memanfaatkan nilai dan vektor eigen ini untuk melakukan diagonalisasi matriks ya. Apalagi yang sudah kita bahas di minggu kemarin, kita membahas tentang transformasi linier. Bagaimana kita memeriksa apakah suatu transformasi itu merupakan transformasi linier ya, ciri-cirinya apa? Ada dua sifat yang perlu kita periksa, yaitu apakah dia mengawetkan penjumlahan dan apakah dia mengawetkan perkalian skala gitu ya. Jadi kita cukup memeriksa apakah TU plus V sama dengan TU plus TV, atau dan juga kita memeriksa apakah T dari KU sama dengan K dari TU. Ya, minggu kemarin juga kita sempat melihat apa sih yang namanya peta dan inti gitu ya. Peta itu ada di mana? Peta itu, kalau misalnya kita pilih transformasi linear dari V ke W, peta itu ada di dalam V-nya, yaitu unsur-unsur V yang nantinya dipetakan ke 0 di W. Kemudian kalau peta itu adalah setiap unsur di W yang merupakan hasil pemetaan dari V. Yang akan kita bahas hari ini yaitu matriks transformasi linier. Matriks transformasi linier itu apa sih? Pada dasarnya ini sama seperti pada saat kita mencari matriks perubahan basis yang menggunakan koordinat gitu. Cuma kalau tadinya kan basisnya itu basis di ruang vektor yang sama ya. Nah, kalau sekarang tuh basisnya basis dari ruang vektor asal ke ruang vektor kawannya. Oke. Saya kembali dulu ke whiteboard-nya. Ya, tadi apa aja materinya? Oke, materinya untuk UAS ada apa tadi? Ortonormal ya. Basis ortonormal. Dan proses ortonormalisasi
ortonormalisasi Gram-Schmidt. Nah, kemudian apalagi tadi koordinat ya, koordinat dan perubahan basis. Nanti ini sebetulnya prosesnya kurang lebih sama saja dengan proses mencari matriks transformasi linier. Matriks. Ya, jadi mungkin nanti saya munculkan salah satu aja untuk mencarinya. Apakah mencari matriks perubahan basis di ruang vektor yang sama atau mencari matriks perubahan matriks transformasi linier gitu ya, yaitu perubahan basisnya dari ruang vektor yang berbeda. Apalagi nilai eigen, vektor eigen, dan diagonalisasi ya. Gitu. Oke, jadi ya 3 soal cukup lah ya buat UAS. Kalau kurang boleh request nambah. Ya. Oke, ya mungkin 3 atau 4 soal ya, maksimal 4 soal. Baik. Di internet saya tiba-tiba mati lagi, save dulu ya. Nah, kemudian, oke, apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang matriks transformasi linier. Oh, tapi sebelumnya, kemarin kan kita membahas tentang, apa sih namanya, peta dan inti ya. Cuma saya lebih memperlihatkan bahwa, oke, definisinya aja gitu. Kalau peta tuh ada di sini, kalau inti ada di mana gitu. Dan definisi himpunannya kayak gimana. Tapi bagaimana sih cara kita mencari peta dan inti dari suatu pemetaan linier, dari suatu transformasi linier. Nah, misalkan kita punya transformasi linier, katakanlah dari R3 ke R2. Terus bagaimana kita memetakannya? Nah, kita memetakan X, Y, Z. Ini dipetakan ke X, Z gitu. Y-nya dihilangin. Ya. Seperti apa sih peta dan intinya? Oke. Kita buat dulu basis baku untuk T-nya. Ya, sebenarnya ya bisa aja sih. Oke, kita buat dulu basis baku untuk R3. Apa aja sih? 100, kemudian 010, dan 001. Masih ingat ya basis-basis baku? Nah, terus gimana? Berarti kita cobain satu-satu. Kalau ini dipetakan gimana ya? T dari 100. Hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi, karena XZ berarti 10 ya. Nah, terus T dari 010. Hasilnya 00. Karena yang diambil cuma yang atas dan yang bawah gitu. Yang tengahnya kan hilang ya. Kita coba T001. Dipetakannya kemana? Ke 01. Nah, dari sini kita lihat basis baku yang buat R2 apa ya?
Oke, basis baku dari R2 adalah 10 dan 01. Kalau kita lihat dari hasil pemetaan basis baku R3, nah hasil pemetaannya yang 10 dan 01 ternyata membentuk basis baku dari R2 ya. Nah, jadi kita lihat T dari 100 dan T dari 001 ini membentuk basis untuk R2. Artinya apa? Berarti hasil pemetaan dari himpunan T ini adalah hasil pemetaan dari T ini petanya membentuk R2. Kenapa? Karena hasil pemetaan dari basis R3 ini membentuk basis baku dari R2 itu ya. Artinya peta T ini sama dengan R2. Kalau bagian intinya apa? Ingat kembali bahwa inti itu adalah semua unsur di himpunan yang awalnya, tapi dipetakannya ke 0. Oke, saya tulis lagi ya definisinya. Kalau peta itu, kalau misalnya T-nya dari U ke V, peta T itu adalah setiap V kecil di dalam V besar, sehingga V-nya ini sama dengan TU kecil untuk suatu U kecil di dalam U besar. Dan kalau inti atau kernel, ini adalah setiap U kecil di dalam U besar sehingga TU sama dengan 0. Tapi 0-nya di V ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan semua yang di unsur dari 010 ini dipetakan ke 00 gitu ya. Akibatnya kelipatannya juga sama kan ya. Kalau kita punya 020, 030, 0-10, 0 itu juga pasti akan dipetakan ke 0. Tuh. Nah, berarti inti dari T ini adalah sebuah ruang vektor yang dibangun oleh 010. Gitu. Ini peta T-nya kalau mau ditulis sebagai span dari dilihatnya dari ininya ya, hasil pemetaannya, span dari 10 dan 01. Nah, ini dari sini. Ini menjadi petanya. Dan yang ini menjadi intinya. Gitu. Perhatikan cara kita menuliskan himpunan pembangunnya. Kalau yang peta, himpunan pembangunnya panjangnya 2 gitu ya, mengikuti yang ada di himpunan kawannya gitu ya, R2-nya. Tapi kalau inti, kita mengikuti pembangunnya itu mengikuti himpunan yang asal R3-nya. Gitu. Oke. Kenapa? Karena yang ini harus subset dari R2-nya ya, atau subset dari V-nya. Yang ini harus subset dari himpunan awalnya. Gitu. Ada contoh lagi nggak ya di sini? Apa ada soalnya?
soal ya. Oh, sudah langsung ke bentuk matriks dulu. Baiklah. Mama, aku mau main Pokemon di laptop. Bisa bantu? Iklan. Sebentar ya. Oke. Save dulu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Terus kita mau lihat tentang matriks transformasi linear ya. Oh ya, ini salah satu teorema yang bermanfaat di dalam teori-teori yang berkaitan dengan analisis real. Itu kalau kita punya nulitas T ditambah dengan rank T, ini sama dengan dimensi V. Buktinya panjang lebar ya. Jadi kita lihat yang nanti saja, tidak terlalu dipakai kalau sekarang. Nah, ini nih bagaimana cara kita mendapatkan matriks transformasi linear. Pertama, misalkan kita punya bentuk transformasi linearnya itu, ini cukup besar tidak ya tulisannya? Nah, misalkan kita punya matriks, punya transformasi linear dari himpunan V ke W. Kalau tadi saya nulisnya dari U, V ya. Kalau ini transformasi linearnya dari V ke W, jadi V-nya sebagai himpunan asal. Jangan bingung dengan yang tadi V-nya menjadi himpunan sekawannya gitu ya. Nah, caranya adalah kita bekerja dengan vektor koordinat relatif terhadap masing-masing basis dari V dan W. Gitu. Kalau yang PR, enggak ya, pembahasan Kamis minggu kemarin itu kan, Kamis, Jumat ya kita membahasnya. Nah, di pembahasan Jumat minggu kemarin itu kan kita melihat bagaimana kalau kita punya ruang vektor polinom P2 atau P3 gitu ditransformasi linear kan, terus kita periksa betul nggak ini tuh transformasi linear, kita kan bekerjanya dengan bentuk-bentuk polinomnya langsung gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini kita tetap bisa bekerja dengan melihat ruang vektor tersebut sebagai koordinat gitu. Jadi kayak vektor R2, R3 dan seterusnya aja. Bagaimana caranya? Oke, pertama misalkan kita punya himpunan V-nya itu basisnya adalah B gitu ya. Himpunan asalnya, ruang vektor asalnya ini punya basis B. Himpunan ruang vektor yang sekawannya basisnya adalah B aksen. Nah, karena kita punya basis B dan B aksen untuk masing-masing ruang vektor, maka kita dapat menuliskan vektor koordinat setiap unsur di dalam himpunan V. Gitu. Terus kita juga dapat menuliskan vektor koordinat untuk hasil pemetaannya, tapi nanti terhadap basis B aksen. Akibatnya apa? Jadi kalau kita melakukan pemetaan dari ruang vektor V ke W, ya sebetulnya kita melakukan pemetaan dari Rn ke Rm dengan ya ini melakukan transformasi dari koordinat X terhadap B dan koordinat Tx terhadap B aksen. Nah, jadinya kita dapat menuliskan dalam bentuk matriks transformasi gitu ya, Ax sama dengan Tx. Langkah-langkahnya, tuliskan semua matriks koordinat XB, tuliskan matriks perkalian AXB untuk mendapatkan Tx B aksen, gitu.
Terus tuliskan TX dari matriks koordinat TXP. Jadi ini bagaimana untuk mendapatkan nilai TX, tapi kalau memanfaatkan koordinat. Nah, kalau yang waktu hari Kamis kemarin kan kita melakukan perhitungan langsung. Dari X kita dapatkan TX gitu ya. Misalnya waktu Kamis kemarin itu kita menghitung pemetaan dari P2 ke P3. Itu caranya dengan dikalikan dengan PX-nya dikalikan dengan X gitu ya. Nah, itu melakukan perhitungan langsung dari X langsung ke TX. Tapi itu cukup mudah kalau kita punya ruang vektornya yang bisa kita bayangkan gitu ya, dan dimensinya nggak terlalu besar. Nah, yang jadi masalah mungkin nanti pada saat bekerja dengan ruang vektor yang lebih abstrak lagi, transformasi linearnya ya mungkin agak-agak susah untuk dihitung langsung. Nah, tapi sebetulnya kadang yang diperlukan itu bukan melihat, oh nanti bentuk transformasi linearnya kayak apa, tapi lebih ingin melihat seperti apa dimensi dari petanya, seperti apa dimensi dari intinya. Nah, untuk bisa lebih mudah menyelidiki dimensi peta dan dimensi inti itu, kita bisa memanfaatkan matriks ininya, matriks transformasi linearnya. Ya, kalau misal dan juga kita dapat bekerja di komputer mah lebih gampang bekerja dengan matriks gitu ya daripada dengan ruang vektor yang abstrak. Terus, oke, kita lihat contohnya gimana ya. Oke, pertama kita punya misalnya V ini ada basisnya B, isinya U1, U2 sampai UN. W-nya punya basis B aksen. B aksennya isinya adalah V1, V2 sampai Vm. Bentuk matriks transformasi linearnya gimana? Nanti bentuk matriks transformasi linearnya itu akan berukuran M kali N. Jadi barisnya ada sebanyak dimensi dari W, kolomnya ada sebanyak dimensi dari V. Jadi ukurannya M kali N. Ya. M-nya ini dimensi dari W, N-nya dimensi dari V. Terus caranya, pertama, tuliskan dulu ini koordinat dari U1. Koordinat dari U1 terhadap dirinya sendiri kan jadinya 1, 0, 0, 0, 0. Gitu ya. Nah, terus nanti kita misalkan dulu A-nya adalah A11, A12, dan seterusnya. Nah, habis itu kan kita, ini gimana ya? Kita lihat contohnya. Oh. Oke, kita langsung lihat ke contohnya aja ya, biar nggak terlalu ribet dengan teori-teorinya. Nah, ini yang sudah kita coba lakukan di pertemuan sebelumnya. Kita punya transformasi linear. Px-nya dipetakan ke xpx. Nah, terus misalnya basis dari himpunan awalnya adalah 1 dan x. Himpunan dari basis dari himpunan kawannya adalah 1x dan x kuadrat. Berarti kalau kita tuliskan dulu hasil pemetaan unsur-unsur B terhadap T. Berarti yang tadinya 1 dipetakan ke 1 kali X, yaitu X, dan U2 kita petakan ke X dikalikan X, yaitu X kuadrat. Ya, yang ini. Terus, berarti TU1-nya adalah seperti ini, 0 kali 1 tambah 1 kali X tambah 0 kali X kuadrat. Ya, karena ini kan X, mengikuti basis yang ini. Kombinasi linearnya kan seperti ini. Kemudian TU2 kombinasi linearnya jadi seperti ini. Berarti ya koordinat hasil pemetaannya relatif terhadap basis B aksen adalah 010, 001. Ini langsung kita susun ke dalam matriks. Ini adalah matriks transformasi linearnya. Gitu. Kebayang nggak sih? Kita coba contoh sendiri ya.
Kita lihat soalnya. Oke, kita lihat yang ini ya. Kita lihat soal nomor 4 ini. Oke, kita lihat contoh. Masih oranye, ganti ya. Contohnya apa? Oke, misalkan T-nya dari P2 ke P2. Dengan bentuk AX kuadrat plus BX plus C, ini dipetakan menjadi A plus 2BX plus B plus C. Oh, sebentar. Oh, ini dari P2 ke P1 ya. Salah saya. P2 ke P1. Nah, menggunakan basis baku. Coba kita tuliskan dulu basis baku dari P2 apa ya? Basis baku dari P2 adalah 1, X, dan X kuadrat. Kalau dari P1, tinggal kita hilangkan X kuadratnya aja ya, jadi 1 dan X. Nah, kita coba petakan dulu masing-masing fungsinya, masing-masing unsur dari P2 ke P1. Ya, berarti T dari 1 apa? T dari 1 itu kan berarti T dari 0x kuadrat tambah 0x ditambah dengan C. Ya enggak? Maka hasil pemetaannya masuk ke sini. A-nya kan 0 tambah 2 kali 0 kali X ditambah B plus C. Yaitu 0 ditambah C. Maaf, 1 ya C-nya. Jadi hasilnya dari 1 dipetakan ke 1. Oke, 1 ini sama dengan apa? Nah, kalau ini kan kita menuliskan sebagai kombinasi linier dari basis, kita sebut saja ini dengan B besar dan yang ini B aksen gitu ya. Ini kombinasi linier terhadap B. Sekarang kita tuliskan ini sebagai kombinasi linier terhadap B aksen. Gitu. Jadi apa? Ini kan 1 kali 1 ditambah 0 kali X. Ini kombinasi linier terhadap B aksen. Dari sini kita dapat menuliskan koordinat dari T1. B aksen yaitu 1, 0. Gitu prosesnya kurang lebih. Terus kita ulangi terhadap unsur basis baku dari P2 yang lain. Nah, tadi kan yang 1 udah. Sekarang kita coba TX. TX itu apa sih? X-nya kita tuliskan dalam bentuk ini ya. Kalau kita samakan aja. Berarti ini 0 kali X kuadrat ditambah 1 kali X ditambah 0. Gitu ya. Nah, berarti sekarang A tambah 2B-nya jadi apa? 0 ditambah 2 kali 1 ya. X ditambah B plus C. B-nya 1 tambah 0. Bingung nggak dari mana? Saya tandain ya, ini kan A. Nah, ini terjadi A, ini juga jadi A. Ini jadi A, ini jadi A.
terus B-nya saya tandain hijau gitu. Ini B, ini B, ini B, ini B. Mana lagi B-nya? Ini B, B, B. C-nya saya tandain warna biru. Ini C, ini C. Ya, ini kan C-nya di sini, C, C. Oke, biar tidak kehilangan jejak. Ini kenapa dia tulisnya begini ya? Mudah-mudahan jadi lebih terbayang. Oke. Apa yang kita dapat di sini berarti ini adalah 2x ditambah 1. Sekarang kita tuliskan 2x plus 1 ini sebagai kombinasi linear terhadap B aksen. Jadi ini kan 1 kali 1 ditambah 2 kali x ya. Sehingga koordinat Tx terhadap B aksen adalah 1, 2. Dari mana 1, 2-nya? Dari sini ya. Biar main cerong, kita kasih warna pink. Nah, ini 1, 2 ya. Ini dari sini 1, 0. Udah selesai belum dong? Satu lagi ya. Kan basis untuk P2-nya ada 3 unsur. 1, X, dan X kuadrat. Kita baru nyobain 2. Satu lagi dong. TX kuadrat. Nah, TX kuadrat itu kan berarti T kali 0 kali X kuadrat. Kok 0 lagi sih? 1 ya. Terus ditambah 0 kali X, ditambah 0 lagi. Ini jadi 1 tambah 2 kali 0x ditambah 0 plus 0. Hasilnya adalah 2x saja. Jadi ini 0 kali 1 ditambah 2 kali x. Sehingga Tx B, kok Tx lagi? Tx kuadrat B aksen adalah 0, 2. Hijau. Saya warnain lagi ya. Warna apa aja sih? Tadi untuk A-nya warna kuning. Terus B-nya warna hijau. C-nya warna biru. Koordinat barunya pakai pink. Salah. Yang ini ya. Nah. Mudah-mudahan jadi tidak kehilangan jejak. Oke, gimana? Bisa ngikutin nggak bagaimana kita mendapatkan si makhluk-makhluk 1, 0, 1, 2, dan 0, 2-nya? Bisa, Bu. Oke. Nah, terus sudah selesai? Oh, tentu tidak ya. Tadi kita mau nyari apanya? Kita mau cari matriks transformasi linier. Tuh. Matriks transformasi linearnya apa? Pakai nama apa sih? Biasanya sih saya pakai nama T aja. T-nya sebagai transformasi linear dan juga sebagai matriks. Atau buat membedakan saya kasih tanda kotak aja ya. Matriks transformasi linearnya cukup kita susun aja ini. 1, 0, 1, 2, dan 0, 2. Itu. Hati-hati ya. Jangan ditukar-tukar posisi kolom-kolomnya. Kenapa? Karena ini kan berdasarkan urutan dari unsur basis yang sudah kita tulis. Tuh. Kalau misalnya pengen nulis unsur basisnya berbeda, nah jadi kalau kita tukar, kita nulisnya x kuadrat, terus x, terus 1. Maka nanti posisi ininya juga akan berbeda. Gitu. Kalau ini kan saya nulisnya 1x dan x kuadrat, tapi kalau misalnya yang dihitung tx kuadrat dulu, terus tx baru t1, berarti ininya juga nanti akan bertukar ya. Bentuk matriks T-nya jadi 02, 12, 10.
Jadi apa? Nggak boleh diacak urutan ininya ya pada saat menuliskan matriks. Oke. Nah, terus udah jadi matriks ya. Nah, terus gimana cara kita memanfaatkan matriks ini? Nah, misalkan kita punya koordinat apa nih? Misalnya P terhadap B ini adalah 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kita ingin tahu ini tuh hasilnya menjadi matriksnya seperti apa? Ekomatriks. Kalau dipetakan ini menjadi polinomial seperti apa? Tinggal kita kalikan aja ya. Apanya yang dikalikan? Kita ingin tahu TP-nya sama dengan apa. Nah, pertama kita cari dulu matriks T, matriks vektor koordinat TP terhadap B aksen. Ini cukup kita kalikan matriks T dengan koordinat PB. Jadi 110 kita kalikan dengan 022. Hasil kalinya jadi berapa ya? Berarti ini akan kita dapatkan 1 kali 1, 1 tambah 2 tambah 0. 3. Terus 0 tambah 4 tambah 6, 10. Nah, dari sini ini kita tuliskan ke dalam kombinasi linear menggunakan unsur-unsur dari B aksen. Jadi ini adalah 3 kali 1 ditambah 10 kali X atau 10X plus 3. Ada yang bingung? Gimana? Belum, Bu. Oh, belum. Belum bingung apa belum ngerti? Belum bingung lah ya. Nah, ini dari sini kalau sudah dapat ini, substitusikan ke sini. Gitu. Nah, prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi, sama aja sebetulnya kayak waktu kita mencari matriks perubahan koordinat, kan caranya kayak gini juga ya. Kita cari koordinat setiap unsur di basis awal, tapi ke dalam bentuk koordinat dari basis yang baru gitu. Nanti kalau kita punya koordinatnya tinggal kita kaliin aja. Kayak gini juga. Nggak terlalu beda. Oke, yang spesial adalah tadi kan sempat saya menyinggung tentang dimensi dari dimensi dari ruang peta, dimensi dari peta dan juga inti transformasi linearnya ya. Nah, dengan matriks transformasi linear ini kita jadi lebih mudah untuk mendapatkan dimensi peta dan inti. Masih nulis? Masih mencatat? Enggak, Bu. Udah. Oh, udah. Oke. Nah, tadi ya, kan kalau kita punya peta, dimensi dari peta T, ini disebut dengan rank. Gitu. Dan dimensi dari inti T ini disebut sebagai nullitas. Nol T ya. Singkatan dari nullitas.
Nah, masih ingat kan? Kita pernah ngebahas tentang rank. Apa itu rank? Masih ingat nggak? Salah. Salah spidol. Rank itu salah lagi. Rank itu apa? Rank itu kan kita cukup mencari dimensi ruang baris atau ruang kolom dari suatu matriks ya. Yang kita carinya pakai OBE, gini, kita cari OBE. Terus kita hitung jumlah baris atau jumlah kolom yang tak nol. Nah, hubungannya apa antara rank yang itu dengan rank yang ini? Ya kan, kembali lagi bahwa T-nya ini kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks transformasi linier gitu. Jadi untuk mengetahui dimensi dari peta T, kita cukup mencari dimensi ruang baris atau ruang kolom dari matriks transformasi liniernya. Seperti itu. Ya. Ya, jadi karena ini dia jadi lebih mudah untuk dicari. Karena kalau misalnya sudah ruang vektor yang sangat abstrak, kemudian transformasinya juga yang abstrak, kan jadi susah kita mau mengetahui petanya kayak gimana, itu mungkin tak terbayang gitu ya. Tapi kita dapat dengan mudah melihat, oh nanti hasilnya itu jadi lebih besar atau lebih kecil dimensinya daripada yang awal. Nah, itu caranya dengan menghitung rank dari matriks transformasi liniernya. Tuh. Kalau intinya dapat nulitasnya dapat dari mana? Nulitasnya itu kita cukup cek dari jumlah baris atau kolom yang nolnya. Gitu. Cek jumlah. Kalau nggak cukup dikurangi aja. Kan kalau T-nya dari V ke W gitu ya, ini dimensinya N, ini dimensinya N, M. Maka 0 dari T ini adalah M, bentar. Salah. N dikurangi rank T. Oke, ya kurang lebih seperti ini sih untuk ujian. Untuk ujian hari Kamis bisa ya mencari tahu matriks transformasi linier, terus dari sini dicari dulu ranknya berapa nih. Mau nyoba cari, kita coba aja ya sambil latihan. Kalau tadi matriks transformasi linier T-nya sama dengan baterai laptop saya mau habis, sebentar saya colok dulu ya. Oke. 110.022. 110.022. Ya. Nah, kalau kita mau cari ranknya, berarti kita OBE seperti biasa. Tapi kayaknya ini udah beres deh. Ya nggak? Dimensi ruang barisnya. Ya mau dibikin satu utama boleh sih. Jadi tinggal setengah kali baris kedua aja. 110.022. Gitu. Akibatnya rank dari T, rank dari matriks T-nya kan 2. Udah. Berarti dimensi peta T-nya 2. Tadi T-nya dari mana ke mana? T-nya kan dari R3 ke R2 ya.
Ini dimensinya berapa? Dimensinya kan 3, yang ini dimensinya 2. Kalau 0 T-nya berarti berapa? Nulitas T-nya, dimensi ini, 3, kurangi rank T-nya, 2. 1. Gitu. Bisa ya? Bisa lah. Oke, itu aja sih. Oh, bentar. Jadi kalau dari sini, kita dapat melengkapi teorema yang sebelumnya kita sudah punya dari zaman ALE 1, ya, yang apa? Yang kalau kita punya A adalah matriks tak singular, maka A-nya apa, A-nya apa, A-nya apa, gitu ya. Kita menulis ini dulu. Saya share dulu sebentar ya ke itu. Ini sudah ada di handout, jadi cukup baca aja ya. Nah, ini nih pernyataan berikut ekivalen. Waktu ALE 1 kan cuma sampai poin 5. Nah, waktu ALE 1 cuma sampai poin 5. Di sini kita nambahin ada 4 sifat lagi. 4 sifat lagi, yaitu kalau misalnya kita punya matriks A yang tak singular, kemudian determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka rank A-nya akan sama dengan N. Tapi perhatikan di sini A-nya harus N kali N. Kemudian, kolom-kolom dan baris-baris A-nya ini nanti merupakan vektor yang saling bebas linear di Rn atau Rn. Jadi ini dalam bentuk vektor yang kolom atau vektor yang baris. Kemudian dimensi dari ruang solusinya. AX sama dengan 0 adalah 0. Kenapa? Karena nulitasnya kan 0. Kemudian apalagi? Transformasi linear TVW ini nanti akan menjadi transformasi yang bijektif. Ini nggak bakalan saya keluarin di ujian ya, jadi silahkan dibaca-baca aja lah ya. Ya siapa tahu nanti pakai buat skripsi atau di mata kuliah lain. Oke. Silakan berlatih untuk mencari, nah saya nggak tahu, cobain aja mencari peta T dan inti T, ngitung ranknya lah ya, minimal dicoba cari ranknya berapa ini. Terus ini ada bentuk transformasi linearnya. Nah, diminta coba cari matriks representasi T, maksudnya matriks transformasi linear T, tapi menggunakan basis yang ini, min 1, 2, dan 2, 0. Sama-sama R2 ya. Langkahnya gimana? Min 1, 2, masukkan ke sini. Saya bisa coret-coret, harusnya bisa ya. Harusnya bisa, cuma di sini tab. Bagaimana caranya? Caranya klik komen. Klik komen terus nge-hand. Oh, saya tahu. Bukannya dari yang ini aja deh. Salah, Bro. Nah, ini ya, saya beri petunjuk bagaimana cara mengerjakannya. Jadi coba hitung dulu kayak tadi ya, hitung T dari min 1, 2. Ini kan nanti dapat sesuatu gitu ya. Terus tuliskan dalam bentuk, masukin ke sini maksudnya. Nanti X1-nya ganti dengan min 1, X2-nya ganti dengan 2. Ini cukup gede nggak ya? Di zoom lagi.
Terus habis gitu tuliskan ini sebagai sesuatu, misalnya A1 dikalikan dengan basisnya apa? Min 1, 2. Nanti akan didapat juga B1 dikalikan 2, 0. Nah, kan nanti dapat matriks vektor koordinat T min 1, 2. Terhadap S. Lakukan hal yang sama terhadap 2, 0. 2, 0. Nanti akan didapat T 2, 0. Banyak kurungnya ya, S. Nah, nanti matriks T-nya gimana? Tinggal disusun aja ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Gitu. Itu untuk mendapatkan matriks representasinya. Ngitung rank-nya gimana? Di OBE aja. Ya, tinggal di OBE. Cari sampai didapat matriks segitiga atas. Terus contoh lain apa sih ini? Nah, tadi ini kita sudah bahas, kemudian transformasi linear T, R2, R3 sehingga S adalah basis untuk peta T ya. Oke, kalau penasaran boleh dicoba ya. Tapi ya setidaknya saya harap bisa untuk soal yang standar seperti ini bisa menghitung sendiri ya. Kepencet apa ini? Oke, ini saya print screen aja ya. Saya coba kirim ke ini ya, ke grup. Oke, ini contoh pembahasannya ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada Ibu. Ya, ini Bu, mau nanya Bu buat yang kayak kuis kemarin. ya, Jadi itu teh emang itu ya Bu ya, apa sih diambilnya dari rata-rata ya Bu? ya. Kenapa? Lumayan Oh, lumayan. lumayan agak begitu Bu nilainya. Lumayan Saya nggak begitu. ya Nanti dikiranya tuh ya Bu dikiranya tuh bakal diambilnya misalnya 2 kali percobaan itu diambil salah satunya yang lebih baik daripada misalnya yang kedua jelek diambil yang ke satu atau satu yang jelek diambil yang kedua gitu Bu. ya nanti saya coba cek ya nilainya gimana. Iya Bu, makasih Bu. Kalau saya belum lihat sih seperti apa nilai-nilainya. Ya, kalau misalnya perlu nanti saya otak-atik lagi ya, Baik Ibu, terima kasih. supaya tidak merugikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan terkait materi, kita coba lihat soal ujian tahun kemarin.
Nah, ini soal yang tahun kemarin, benar kan ya, UAS? Nah, di sini coba menuliskan nilai eigen dan vektor eigen dari A. Seperti apa ya nilai eigen dan vektor eigen dari A? Nah, ini kalau kita tulis, terus cari basis ortonormal bagi vektor-vektor eigen dari A menggunakan proses ortonormalisasi Gram-Schmidt. Kemudian kayak gimana sih bentuk diagonalisasinya? BTW ini kok nggak ada nomornya ya? Oh, nggak, nomornya di bawah. Nah, terus kita lihat lagi soalnya kalau ada bentuk transformasi linier dengan mengikuti sifat bentuk seperti ini, gitu ya. Koordinat relatifnya kayak gimana sih terhadap basis S dan terhadap basis B. Kemudian dimensi dari peta dan intinya kayak gimana. Gitu. Oke, kita coba ya. Nah, kita bahas UAS tahun 2020. Nomor 1, matriksnya kayak apa sih? M min PN terus min PNF NMP. Oke, mari kita buat NPM yang kada-kada asal gitu ya. Mau kasih nomor berapa nih? Oke, 034 misalnya. Kalau bebaskan tanggal 24 ya udah. Misalkan NPM-nya adalah 024 ya. Berarti matriksnya jadi apa nih? M-nya 2, salah. M-nya 4, P-nya 2, N-nya 0. Jadi 4, min 2, 0, min 4, 0, 2, dan 0, M-nya 4, 2. Gitu. Terus mau mencari nilai eigen dan vektor eigen. Berarti kita hitung determinan dari lambda I min A. Sama dengan 0. Bisa tentukan loh. Gitu ya. Oke, kita tuliskan dulu matriks lambda I min A-nya, berarti ini lambda min 4, 0 min 2 jadi 2, 0 min 0, 0, 0 min 4 jadi 4, lambda min 0 lambda, 0 min 2, 0 min 0, 0 min 4, lambda min 2. Gitu. Jadi apa? Jadi ini adalah lambda min 4 kali lambda kali benar, lambda min 2 dikurangi 8, 2 kali 4, terus kurangi 2 kali 4 kali lambda min 2, kurangi 0. Ada yang bingung nggak kenapa saya hitung kayak gini? Saya pilih menggunakan kofaktor, saya pilih yang ini. Gitu. Jadi suku yang pertama adalah lambda min 4 dikalikan determinan matriks yang ini. Terus suku yang kedua yang ini. Determinan ini dan ini. 4 kali lambda min 2 dikurangi min 2 kali 0 kan 0 gitu ya. Ini 0 nih gimana? Kan dikalikan 0 jadinya 0 ya. Oke, kita hitung ini terjadi apa? Ini terjadi lambda min 4
kali lambda kuadrat min 2 lambda min 8 kurangi 8 kali lambda min 2. Ini bisa difaktorkan nggak ya? Bisa ya? Ini teh jadi lambda min 2. Salah. Lambda min 4, lambda plus 2. Betul nggak? Min 4 kali min 2 kan min 8, terus min 4 tambah 2 kan jadi min 2 ya. Gimana caranya supaya ada faktor yang sama? Oke, minusnya kita kalikan ke sini. Oh, nggak bisa. Gimana nih? Bisa difaktorkan nggak ya ini? Bentar. Apakah ada yang salah hitung? Enggak juga. Oke, ini jadi lambda min 4 kuadrat, lambda plus 2, min 8 kali lambda min 2. Ya udah. Apa boleh buat kita jabarkan? Ini jadi apa? Oh, salah ya. Berarti yang ininya kita langsung kalikan saja. Menjadi lambda pangkat 3 min 2 lambda kuadrat min 8 lambda plus salah. Min 4 lambda kuadrat plus 8 lambda plus 32 min 8 lambda plus 16. Benar ya? Bisa bantu cek. Lambda pangkat 3, kemudian min 2, min 4, jadi min 6 lambda kuadrat, min 8 plus 8 habis. Oh, ada min 8 lagi. Min 8 lambda. Terus, apa lagi? 32 tambah 16. 48. Bagaimana memfaktorkannya ya? Kita coba lambda plus 2 mau. Berapa nih? Lambda kuadrat. Min 8 lambda kuadrat, min 8 lambda. Nggak nyampe. Min 8 lambda kuadrat plus 16 lambda. Oh, maaf. Min 16 lambda, jadi ini 8 lambda plus 48. Kurang cantik nih. Biar gampang gimana? Biar gampang saya modifikasi soalnya aja ya. Biar gampang ini kasih minus. Jadi ini jadi plus. Benar nggak ya? Kalau gini jadi lebih gampang. Nggak yakin juga saya. Nggak jadi deh. Oke, saya minta bantuan Maple buat memfaktorkan. Oh iya, di Maple yang kalkulator bisa nggak ya? Apakah ini? X min 4 kali
X kuadrat min 2X plus min 8. Terus dikurangi 8 min 2. Terima kasih Maple. Hasilnya adalah lambda min 6, lambda kuadrat min 8. Oh, memang tidak cantik ya belakangnya. Muncul akar-akaran. Buat yang belum tahu, ada aplikasi Maple, tapi di HP namanya Maple Calculator. Ya, boleh dicoba kalau kepepet. Oke, jadi kita dapatkan lambda pertamanya adalah 6, lambda keduanya adalah lambda kuadrat min 8, berarti plus minus akar 8. Atau plus minus 2 akar 2. Gitu. Setelah ini dihitung vektor eigennya, substitusikan, supaya nggak terlalu panjang kita tuliskan ya. Kita substitusikan lambda sama dengan 6. Masukkan ke sini. AX sama dengan lambda X. A-nya apa ya tadi? 4 min 2, 0. Kemudian min 402. Dan 042. Oke, dikalikan dengan A, B, C. Ini sama dengan 6A, 6B, dan 6C. Berarti yang kita lakukan eliminasi substitusi seperti biasa, 4A min 2B sama dengan 6A, min 4A plus 2C sama dengan 6B, dan 4B plus 2C sama dengan 6C. Nah, dari sini kita dapatkan apa ya? Kita kurangi. Jadi min 2A min 2B sama dengan 0. Terus min 4A plus min 6B plus 2C sama dengan 0. Kemudian 4B min 4C sama dengan 0. Oke, dari sini kita bisa lihat yang A-nya ini berarti A sama dengan min B, dan B sama dengan min C. Benar ya? B-nya min C. Kalau kita substitusi ke sini gimana? Apa yang akan terjadi? Masuk nggak ya? Kalau kita substitusikan ini ke sini, maka min 4B, salah. Min 4 min B, min 6B, plus 2C, ini sama dengan 0, berarti 4B min 6B plus 2C sama dengan 0. Oh maaf, ini salah. Ini harusnya B-nya sama dengan C. Oke, min 2B plus 2C sama dengan 0. Oke ya, B-nya sama dengan C. Jadi gimana? Kalau B-nya sama dengan S, maka C juga akan sama dengan S. Dan A-nya sama dengan min S. Jadi vektor eigennya akan berbentuk min S, S, S. Itu, atau min 1, 1, 1 kalikan S. Itu. Dua lainnya silahkan dicobalah ya, atau kita pakai minta bantuan Maple untuk hitung sisanya. Nah, tapi tadi tuh yang diminta apa lagi sih?
Kalau sudah dapat semua vektor eigennya, pakai proses ortonormalisasi Gram-Schmidt. Ini boleh pakai kalkulator ya. Cuma kalkulatornya tolong jangan dari HP, kalkulator saintifik aja. Supaya lebih mudah hitung-hitung ya kayak tadi gitu. Hitung-hitung determinan dan lain-lain. Nah, nanti kan dapat beberapa vektor. Pasti lebih dari satu kan ya. Minimal ada 2 vektor eigennya. Kemudian dilakukan proses ortonormalisasi Gram-Schmidt. Ini karena saya cuma menunjukkan salah satunya aja. Kalau diortonormalkan gimana? Sebut ini U1. Berarti vektor V1-nya nanti yang pakai U1 dibagi norm U1. Pakai ini aja ya. Kalau tidak disebutkan bentuk hasil kali dalamnya, asumsikan pakai hasil kali dalam Euclid atau pakai kali titik. Jadi ini adalah 1 dibagi min 1. Udah pakai yang langsung bentuk akar. Min 1 kuadrat plus 1 plus 1 kuadrat kali min 1, 1, 1. Berarti ini bentuknya min 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Gitu. Dan ini tuh masih tetap ya, ini menjadi basis ruang eigen untuk lambda sama dengan 6. Silakan dicoba mencari basis ruang eigen untuk yang plus minus akar 8. Kalau mau, atau dicoba pakai matriks yang bentuk lain gitu ya. Jangan dilupakan ya cara mencari nilai eigen, vektor eigen. Lalu bagaimana cara mencari melakukan ortonormalisasi Gram-Schmidt-nya. Tinggal mengikuti rumusnya aja ya, sebetulnya tidak terlalu sulit. Cuma emang panjang. Silakan pakai kalkulator biar bisa lebih cepat ngitungnya. Diagonalisasi nanti cukup untuk bentuk diagonalisasinya nanti tinggal disusun aja. Ini V1, V2, dan V3-nya. Dari hasil ortonormalisasi. Jangan lupa nanti matriks diagonalnya mengikuti urutan mengikuti urutan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda-nya ya. Bisa lah ya, dicoba dulu sendiri. Kalau ada pertanyaan nanti boleh lewat WA atau di grup. Baik, kita coba lihat soal berikutnya. Ada bentuk transformasi seperti ini. P plus MW, MX, blablabla. Ya, caranya kalau lebih kayak tadi juga. T dari WXYZ sama dengan P plus M kali W terus MX PY plus NZ, satu lagi NX PY min M. Oke, kita pakai NPM yang kayak tadi ya. Berarti N-nya 0, P-nya 2, M-nya 4. Jadi ini 6W, 4X min 2Y plus 0. Kemudian ini jadi apa ya? 0 plus 2Y min 4Z.
Gitu. Terus basisnya apa? Basis R4-nya satu nol satu 0001 terus 1100 itu lagi apa? 110. Oke, B aksennya 110 010 101. Nah, gimana mencari matriks transformasi linear T? Ya, kayak tadi ya, seperti yang sudah kita coba lakukan, berarti masukkan T 1001. Jadinya apa? Ini W, X, Y, Z ya, berarti 6 kali 1, terus 4 kali X, 4 kali 0, min 2 kali 0, 2 kali 0, kurangi 4 kali 1. Oh, berarti ini nanti hasilnya jadi 6, 0, min 4. 6, 0, min 4 kita coba tuliskan sebagai A kali 110 tambah B kali 010 tambah C kali 101. Nah, cari ABC-nya berapa? Berapa ya? Silahkan di OBE ya. Nanti harusnya dapat koordinatnya. Kita beri nama ini U1, U2, U3, U4. Ini V1, V2, V3. Nanti harusnya dapat TU1. B aksen. Itu cobain, ini kan TU1 ya. Terus silakan coba hitung TU2. Tuliskan kayak gini lagi, nanti akan didapat TU2 B aksen, dan seterusnya sampai nanti kita dapat TU4 B aksen. Terus nanti matriksnya gimana? Matriksnya ya tinggal disusun aja. TU1 B aksen, TU2 B aksen, TU3 B aksen, dan TU4 B aksen ke dalam satu buah matriks. Oke. Ini didapat sebuah vektor dalam bentuk seperti ini. Terus abis itu diapain? Oh, minta rank-nya. Untuk ngitung rank-nya, nanti dari matriksnya sudah didapat. Matriks T yang sudah didapat, tinggal di OBE ya. Lakukan OBE sampai menjadi matriks segitiga atas. Gitu. Hati-hati dalam melakukan OBE-nya, dilihat kembali ya bagaimana cara melakukan OBE. Buat yang sudah lupa, boleh baca-baca lagi alai satunya. Oke, langkah-langkahnya sudah saya berikan, silahkan dicoba ya buat ngitung-hitungnya. Tidak sulit, cuma memang lama. Ya. Supaya lebih efektif, saya mau cek juga soal 2 tahun yang lalu. Oke. Kalau soalnya Bu Ici, coba katanya, tolong selidiki apakah pemetaan berikut merupakan transformasi linear. Masih ingat gimana caranya? Berarti kita coba. Saya harus coba pakai mouse. Mouse-nya kok mana ya kursornya? Oke, saya beri hint-nya di sini.
Berarti untuk yang A, kita periksa apakah F dari U ditambah V ini sama dengan FU ditambah F dari V. Tuh. Dan periksa tuh ini yang pertama, yang keduanya periksa apakah F dari KU sama dengan K dari FU. Atau perlu dicontohin? Mendingan contohnya yang poin A atau poin B ya? Poin B aja, Bu. Boleh, kita coba. Ini UAS tahun 2019 ya. Coba kita lihat 1B. Apa tadi? FM22 ke R. Terus bentuk pemetaannya adalah A, B, C, D jadi A kuadrat, B kuadrat. Oke. A, B, C, D ini dipetakan ke A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi kita coba untuk menunjukkannya. Kan ada dua ya yang mau ditunjukkan. Pertama, apakah F dari M plus N itu sama dengan Fm ditambah Fn. Dan yang kedua yang perlu dibuktikan adalah apakah F dari Km sama dengan Kfm. Tuh. Kita tuliskan dulu nih M dan N-nya kayak apa. Misalnya M-nya adalah A1, B1, C1, D1. N-nya A2, B2, C2, D2. Ingat, kita harus mengambil bentuk yang umum ya. Oke. Kita coba lihat F dari M plus N. Oh iya, kita tuliskan juga dong M plus N-nya kayak gimana. Berarti A1, A2, B1 plus B2, C1 plus C2, dan D1 plus D2. Nah, kita coba Fm plus N, berarti ini kan bagian A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti ini adalah A1 plus A2 kuadrat ditambah B1 plus B2 kuadrat. Oh, bentar, kalau gitu Fm dan Fn-nya kayak gimana ya? Oke, kita coba tuliskan dulu. Fm-nya berarti kan A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat. Dan Fn-nya A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Sama nggak nih kira-kira? Oke. Caranya gimana? Jabarkan berarti ya. Kita jabarkan dulu. Karena ini kuliah aljabar, semuanya dialjabarkan. Plus A1, A2, E2 ya. A2 kuadrat. Ditambah B1 kuadrat, ditambah 2B1, B2, ditambah B2 kuadrat. Nah, padahal yang kita pengen apa? Ya udah, kita gabungkan A1 dengan B1. A1 kuadrat tambah B1 kuadrat. Dan ada bentuk ini A2 kuadrat, B2 kuadrat. Oh, masih ada sisa teman-temannya nih. 2A1, A2, dan 2B1, B2. Nah, yang ini kan Fm. Yang ini Fn. Ada temennya. Beda dong.
Berarti secara umum ini tidak sama dengan ya, Fm plus Fn saja. Mudah dong, karena ini tidak terpenuhi. Gitu ya. Akibatnya dia bukan pemetaan linear. Sorry, bukan transformasi linear. Gitu. Apakah ini perlu dicoba poin 2-nya? Kalau mau boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Karena sifat pertamanya sudah tidak terbukti. Kalau sifat pertama sudah tidak terbukti, mau sifat keduanya terbukti atau tidak, ya tidak ada pengaruhnya ya. Karena kan harus memenuhi dua-duanya. Oke. Jadi untuk menunjukkan transformasi linear, silahkan tuliskan dulu bentuk umum dari suku-sukunya, hasil penyebelahannya gimana, nanti hasil pemetaan dari masing-masingnya gimana, sehingga kita bisa mengisi kekosongan di antaranya ya. Gitu. Kita coba lihat soal berikutnya. Silakan dicoba ya, yang poin A-nya gimana jadinya. Kalau pusing dengan penulisan yang ke samping kayak gini, dituliskannya ke bawah aja gitu, jadi vektor X, Y, Z ke bawah ya. Dan ini kan hasil pemetaannya jadi X plus Y plus Z. Oke. Nah, di sini ada transformasi linear lagi. Misalkan T-nya pemetaan dari R2, R3. Ada transformasi linear didefinisikan oleh X1 plus 2X2, min X1 dan 0. Coba mencari matriks transformasi linearnya terhadap basis B U1 U2 dengan U1-nya 1, 3, U2-nya min 2, 4. Dan B aksennya adalah 1, 1, 1, 2, 2, 0, dan 3, 0, 0. Oke, karena masih nyambung dengan pembahasan kita hari ini, kita coba aja ya yang nomor 2 ini. Nomor 2. 2-nya T dari R2 ke R3. Terus ini X1, X2 ditekan ke kemana? X1 plus 2X2 min X1 dan 0. Nah, terus basis R2-nya 1, 3, min 2, 4. Dan B aksennya, basis untuk R3-nya 1, 1, 1, 2, 2, 0, 3, 0, 0. Nah, kita coba cari ya matriks transformasi linearnya. Seperti tadinya sudah kita lakukan. Ini kan unsur di B-nya cuma ada 2 ya. Berarti kita coba substitusikan T13. Berarti apa nih? X1-nya kan 1. Ditambah 2 kali 3 dikurangi. Ini min 1, ini 0. Jadi, ini bentuknya adalah 6 min 1, 0. Nah, kita akan mencari sesuatu, tambah sesuatu, tambah sesuatu. Satu, 1, 1 ditambah 2, 2, 0 tambah 3, 0, 0. Oke, mari kita sebut saja ini A, B, dan C. Kita substitusikan, berarti A tambah 2B tambah 3C sama dengan 6. Terus A tambah 2B sama dengan min 1. Dan A sama dengan 0. Oh, A-nya sama dengan 0. Oke, kalau A sama dengan 0, maka di sini kita dapat
B-nya sama dengan min setengah. C-nya min 1. C-nya angkanya jelek. C-nya 7/3. Benar nggak? Kayaknya benar ya. 0, min 1, plus 3C, min 1-nya pindah ke kanan, jadi plus 1 ya. 6 tambah 1, 7. 7-nya dibagi 3. Gitu. Oke, ini 0, ini min setengah, dan ini 7/3. Nah, maka koordinat T 1, 3. Ini harus saya kurungin. Terhadap B aksen, koordinatnya adalah 0, min setengah, 7/3. Oke, lakukan sekali lagi untuk T min 2, 4. Substitusikan ke sini, berarti min 2 tambah 2 kali 4, min dari min 2. Dan 0. 6, 4, 0. Gitu ya. Nah, kita cari lagi bentuk kombinasi liniernya. Sebut saja A. 111 ditambah, sebut saja ini B, dikalikan 220, ditambah, sebut saja ini C, 30. Saya nulis di mana ya? Oke. Bagian sebelah kirinya mah sama ya. Jadi ini A tambah 2B tambah 3C, tapi sama dengan 6. A tambah 2B sama dengan 4. A-nya sama dengan 0. Substitusi ke sini, akan didapat B-nya 2. Substitusi ke sini, 4. C-nya menjadi 2/3. 0, 2, 2/3. Nah, koordinatnya jadi apa? T min 2, 4. No, 2, 2/3. Jadi, matriks T-nya adalah 0 min setengah 7/3, 0, 2, dan 2/3. Gitu. Tidak sulit ya, mudah-mudahan. Cuma menyebalkan aja ngitung-ngitungnya. Oke, kita coba lihat lagi. Nomor 3 ada hasil kali dalam. Hasil kali dalamnya pakai integral 0 sampai 1 PX untuk setiap vektor ini. Hitung hasil kali dalamnya. Kayaknya kita udah mengujikan ini di UTS ya. Rasanya ya. Jadi kita tidak akan membahas ini. Kita skip. Oke. P1 punya operasi hasil kali dalam seperti di nomor 3. B1, X adalah basis untuk P1. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk transformasi basis B menjadi basis ortonormal. Rasanya kita sudah pernah membahas ini ya waktu kuliah. Lupa saya. Ya, kita coba aja. Oke, kita punya P2. HKD-nya apa? HKD-nya integral 01. Ups. PQ ini integral 01
Px, Qx, Dx. Terus kita punya basis B-nya adalah 1,x. Nah, kayak apa hasil otonormalisasi Gram-Schmidt-nya? Kita sebut saja U1 sebagai 1 dan U2 sebagai X. Karena mau diortonormalisasi, maka kita cari dulu V1-nya apa. V1-nya ini tinggal dibagi ya. Ini adalah 1 dibagi norm U1 kali U1. Bentar. Oh, kita coba pakai yang ini ya. Kita cari yang ortogonalnya dulu, berarti V1-nya sama dengan U1. Terus kita cari V2-nya. V2-nya apa? V2-nya adalah, saya lupa rumusnya. Boleh open book ya, tapi tolong buku sendiri, bukan jawaban WA dari temannya. Kok saya ngeklik diagonalisasi matriks. Langkah-langkah. U2 min U2 V1, 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 oke. U2 min U2 V1, 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 V1. U2-nya apa? U2-nya 1. U2 V1-nya apa? U2 V1-nya berarti integral 01. U2-nya adalah X, V1-nya sama dengan U1, yaitu 1. Integral U1, U1 berarti integral 01 dari 1 dx kali V1. V1-nya adalah X. Salah. V1-nya adalah 1. Bentar. Saya salah. U2-nya kan X. Berarti X dikurangi integral 01 dari X setengah X kuadrat, substitusi setengah. Dibagi integral 01 dari 1 adalah X, substitusikan ini 1 kali 1. X min setengah. Gitu. Cuma ini belum ortonormal, jadi kita cari W1-nya. W1-nya adalah 1 per norm V1, V1. Jadi 1 dibagi integral 01, 1 kuadrat, yaitu 1 dx. Kali V1, 1. Berapakah ini? Setengah ya? Kok setengah? 1. Kalau ini W2-nya berarti 1 per V2 kalikan dengan V2. Berarti 1 dibagi integral 01 X min setengah kuadrat dx kalikan dengan X min setengah. Yang ini saya harus jabarkan dulu. Saya potret di sini ya. Integral 01 X min setengah kuadrat dx adalah integral 01 dari X kuadrat min X. Plus seperempat dx. Jadi sepertiga X pangkat 3 min setengah X kuadrat min plus seperempat X. Substitusi 01 sepertiga kurangi setengah ditambah seperempat per 12 ya. 4 min 6 plus 3. 1 per 12. Oke. 1 per 12 kali X min setengah. Jadi min 1 per 12 X min 1 per 24. Gitu. Nih kita dapat yang saya tandai hijau adalah basis ortogonalnya. Yang saya tandai kuning adalah basis ortonormalnya.
Ini dan ini ortonormal. Tapi tolong tuliskan kesimpulannya dengan lebih rapi ya daripada yang saya lakukan. Kalau ini dan ini jadinya ortogonal. Saja. Oke, bisa lah ya. Tidak sulit kan kalau seperti ini. Terus apa lagi? Nomor 5. Cari nilai eigen vektor eigen dari matriks A. 1, 2, 2. Langsung terlihat kalau nilai eigennya. Basis dan dimensi dari ruang eigen matriks A. Apakah A dapat didiagonalisasi? Jika ya, carilah matriks P yang mendiagonalisasi A. Oke, kita coba soal terakhir. Oke, nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Nomor 5. Matriks A-nya adalah 1, 0, min 1, 0, 2, 0, dan 0, 0, 2. Oke, kita cari nilai eigen vektor eigen. Nilai eigennya berarti kita hitung determinan lambda I min A. Ini harus sama dengan 0, maka ini kita dapatkan lambda min 1, 0, 1, 0 lambda min 2, 0, 0 lambda min 2. Ini adalah lambda min 1 kali lambda min 2 kali lambda min 2. Sama dengan 0. Berarti nilai eigennya lambdanya 1 atau lambdanya 2. Oke, cari vektor eigen. Substitusikan AX sama dengan lambda X. Untuk lambda sama dengan 1 akan kita dapat 1, 0, min 1, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Kalikan dengan ABC, ini akan sama dengan ABC. Jadi kita akan dapatkan A min C sama dengan A, 2B sama dengan B, 2C sama dengan C. Nah, dari gimana nih? Oke, dari sini kalau 2B sama dengan B, pasti B-nya jadi 0 ya. C-nya juga jadi 0. Kenapa pindah luaskan? Jadi B, 2B kurangi B kan jadi B, B sama dengan 0, C sama dengan 0. Nah, yang atas karena C-nya 0, A sama dengan A. Oke, obvious ya. Maka A-nya bebas. Nih kita boleh memasukkan nilai berapapun. Sebut saja A-nya sama dengan S. Untuk S suatu bilangan real. Maka didapat vektor eigen yang berkesesuaiannya adalah S00 atau 100 kalikan S. Oke, sekarang kita coba untuk lambda sama dengan 2. Maka akan kita dapat 10 min 1, 020, 002 kalikan dengan ABC. Ini harus sama dengan 2 kali ABC atau 2A, 2B, 2C. Nah, gimana nih yang akan kita dapat? A min C sama dengan 2A, 2B sama dengan 2B, 2C sama dengan 2C. Oke. Dari sini apa yang akan kita dapatkan? 2B sama dengan 2B obvious ya, berarti B-nya bebas, tidak bergantung pada A ataupun C. Yang ini juga tidak kita pakai, cuma dari persamaan pertama, kita akan dapatkan min C sama dengan A. Gitu. Atau A sama dengan min C, ya sama aja. Ini saya pindahkan ke kanan. Terus B-nya bebas ya. Maka kalau B-nya kita sebut saja. Kalau B-nya bernilai S, maka A dan C-nya bebas. Kita sebut saja A-nya bernilai T gitu ya. Maka C-nya bernilai
min T. Maka bentuk vektor eigennya kayak gimana? T, S, min T. Nah, ini kita pisahkan yang S dengan S, yang T dengan T. Nah, ini jadi apa? 0, 1, 0. 1, 0, min 1. Gitu. Nah, inilah yang menjadi basis untuk ruang eigennya. Ini basis ruang eigen yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Bisa didiagonalisasi? Bisa ya, karena ini kan ukurannya 3 kali 3. Dan vektor eigen yang bebas linearnya juga ada 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 1, 0, min 1. Tadi apa lagi yang diminta ya? Basis dan dimensi ruang eigen, basisnya 3 ya, karena, basisnya tadi yang sudah saya sebutkan, yang sudah saya tandai. Kemudian dimensinya ada 3, karena unsur basisnya ada 3. Apakah dapat didiagonalkan? Ya, karena dimensi ruang eigennya 3, A-nya ukuran 3 kali 3. Matriks P-nya gimana? Tinggal disusun aja tadi basis dari ruang eigennya ke dalam sebuah matriks. Nggak diminta menuliskan D-nya ya. Nah, tapi D-nya hati-hati kalau mau dituliskan harus yang bersesuaian. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada, Bu. Baik. Nah, apa ya? Kalau yang di Eksa kan tercecer ya diktatnya, satu bab. Nanti saya kirimkan aja yang lengkap dari bab 1 sampai bab terakhir. Diktatnya. Jadi kalau misalnya mau baca-baca gitu, nggak usah dilihat ngebuka banyak gitu ya, atau di print yang banyak-banyak. Bisa dilihat dari sini. Kemudian atau baca dari catatan sendiri boleh ya. Kemudian apa? Nanti saya share ini kembali ke whiteboard. Kemudian kembali lagi ke aturan untuk UAS. Rule-nya apa? Tadi boleh kalkulator saintifik ya. Boleh open book. Dan pakai kalkulator saintifik. Tapi tidak boleh HP. Tidak boleh dari HP ataupun di laptop ya. Jadi nggak boleh yang berupa aplikasi kalkulatornya, betul-betul kalkulator aja. Gitu. Saintifik boleh. Udah mungkin ya. Untuk hari ini tidak ada tugas. Silahkan berlatih aja dengan soal-soal UAS tahun-tahun sebelumnya, atau mencoba soal-soal yang sudah ada di dalam di dalam diktat ya, atau handout, atau mempelajari lagi, merapikan dan melengkapi apa yang sudah saya bahas di sini ya, soal-soal UAS yang ada di sini. Untuk Roy datang ya, Kibi juga datang. Roy dan Kibi gimana soal-soal tugas yang lalu? Udah dilengkapi? Saya udah ngirim, Bu. Yang keberapa? Cuman tugas terakhir belum. Tugas terakhir yang mana? Yang tugas 11. Tugas 11. Sebetulnya tidak harus semuanya sih, tapi yang penting kan memenuhi 80%. Tolong kirim ke saya yang dikumpulkan tugas keberapa aja. Ya, listnya. Baik, Bu. Ya, Bu. yang udah diupload. Ya. Ya, yang tetap putus. Halo?
Kok hilang? Masih ada? Padahal saya udah gitu. Kenapa? Suaranya hilang barusan. Oh hilang. Apa Jadi yang hilang? yang foto yang dikirim sama ibu, yang tugas, yang belum tugas gitu ya. Tugas keberapa? Ada salah satu tugas yang saya udah kerjain tapi kayaknya nggak kedeteksi sama ibu bahwa udah ngerjain gitu. Oke, kita sambil lihat aja ya. Saya khawatirnya saya terlewat. Ini sambil saya buka juga list tugasnya. Whiteboard-nya udah saya save belum ya? Save lagi aja. Ini saya stop ya, sharing whiteboard-nya. Bentar, aku nggak mau masuk. Oh, ini saya stop aja ya recording.